ada sebuah pesantren Jati Diri Bangsa di Kediri yang didirikan oleh seorang kiai. Pesantren ini disebut dengan pesantren lintas agama. Hadir dalam pembukaan peresmian pesantren itu tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia dan dunia. Hadir pada acara tersebut pimpinan Gereja Kristen Ortodok Rusia Romo Yohanes yang ingin meninjau bagaimana pembelajaran di pesantren tersebut. Terlepas dari niatan baik pendiri pesantren yang disebut dengan pesantren lintas agama ini, maka kita patut bertanya, apa yang dimaksud dengan pesantren lintas agama? Apa yang akan diajarkan? Kalau pesantren lintas agama ini mengajarkan nilai-nilai kebenaran dari semua agama, peserta didiknya, santrinya dari berbagai agama akan dididik sesuai dengan agama masing-masing, maka suka tidak suka pesantren ini akan menjadi wasilah terhadap kekufuran, wasilah terhadap keharuman. Al-wasilatu ilal harami muharramah. Segala wasilah menuju kepada perkara yang diharamkan, ini adalah muharramah. Ini akan mengakibatkan doror pada agama, doror akidah. Padahal menjaga akidah adalah kewajiban negara, menjaga akidah adalah kewajiban individu, menjaga akidah adalah kewajiban para ulama. Dalam Islam, kebenaran hanya satu, kebenaran tunggal, yaitu kebenaran yang dasarnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam Islam, agama yang benar hanya satu, yaitu Islam. Selain Islam, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak, yaitu Islam, kecuali kesesatan. Inna dina indallahil Islam. Semuanya agama yang benar diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya di Kediri ada namanya pesantren Jati Diri Bangsa Lintas Agama. Dan ironisnya sampai sekarang baik dari Kemenag maupun MUI belum turun tangan terkait dengan pesantren lintas agama. Apa maksudnya dan apa tujuan dari pesantren lintas agama? Kalau tujuannya adalah toleransi, maka ini adalah hal yang kurang tepat, ya, sesuatu hal yang tidak wajar. Karena yang namanya toleransi di negara kita sudah diatur, ya, standarisasi masing-masing agama sudah diatur oleh undang-undang, ya. Orang Kristen, orang Muslim, orang Buddha dan Hindu, ya, standar ibadahnya sudah diatur oleh undang-undang. Tinggal bagaimana setiap pemeluknya memeluk dan menjalankan ibadah masing-masing. Tapi kalau, ya, pesantren lintas agama dengan tujuan toleransi, maka ini adalah suatu hal yang fatal. Kalau tujuannya didirikan pesantren lintas agama demi terciptanya toleransi, maka ini keliru. Karena di dalam agama kita yang namanya toleransi, ya, ada batasannya, ya, terkait dengan hal muamalah aja. Tetapi terkait dengan keyakinan atau akidah, maka kita berlepas diri, ya. Kita punya standar, ya, dalam beragama, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Dan apa yang akan dipelajari di pesantren lintas agama, ya? Apakah saling mempelajari
ya kurikulum antar agama, ya semua agama yang ada di Indonesia, atau hanya ya topeng belaka demi mewujudkan dan demi melancarkan ajaran-ajaran tradisi nenek moyang yang tidak sesuai ya dengan nilai-nilai agama kita. Dikhawatirkan dari pesantren lintas agama ini adalah mencampur adukan antara kebaikan dengan kebatilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya wala talbisul haqqo bil batil, ya. Maka janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, ya. Kalau tujuan dari pesantren lintas agama pengen mempelajari antara satu agama dengan agama yang lain, ya tidak boleh ya mencampur adukan antara kurikulum ini dengan yang lain. Silahkan belajar, tetapi apa tujuan dan maksud visi misinya ini dari pesantren lintas agama? Apalagi seremoni pembukaannya dihadiri oleh pendeta, ya. Apa tujuan dan maksudnya, ya? Apakah ya sesuai dengan peraturan ya undang-undang yang ada di Indonesia? Apakah MUI atau Kemendag sudah setuju? Ya, dikhawatirkan dengan adanya pesantren lintas agama, maka antara kebatilan dengan yang hak ini dicampur adukan. Makanya kita harus pertanyakan apa tujuan dan maksud dari pesantren lintas agama, ya. Padahal ya agama di negara kita sudah aman damai, ya, nggak harus bikin pesantren. Kenapa harus dengan nama pesantren? Kenapa harus dengan nama pesantren? Padahal nama pesantren identik dengan ya lembaga pendidikan agama Islam. Ya, misalnya kenapa nggak bikin pendidikan lintas agama atau lembaga lintas agama atau perkumpulan lintas agama, sehingga tidak mencurigakan atau mendatangkan diksi atau sesuatu opsi hal yang mencurigakan umat Islam, ya. Bahkan ya Kiai Zahra sudah mengomentari tentang ya pesantren lintas agama. Ya, berikut videonya. Pesantren lintas agama ini dijelaskan bahwa pesantren itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, beragama Kristen, pokoknya terserah agama mereka dan diajari sesuai dengan agamanya masing-masing. Laupun albila opung apa penjenengan mendakwakan agama lain itu dapat pahala? Bukan pahala tapi dosa. Bahwa kita hargai agama lain, ya, kita hormati orang beragama lain, ya, tapi kita sebagai muslim kok mendakwakan, mengajarkan agama lain, dosa. Ini kiainya atau tidak layak disebut kiai. Pesantren lintas agama itu golek perkara. Ya, namanya pesantren ya sudah beragama Islam. Kalau yang agama lainnya silakan buat pesantren sendiri. Kalau alasannya supaya demi kerukunan, berkedes, tidak bisa. Cobalah kiai ini ditanya, coba apa dapat pahala mereka mengajarkan, memfasilitasi pengajaran agama lain? Nabi Muhammad SAW pernahkah seperti itu? Katanya. Dan juga ya Buya Yahya mengomentari ya tentang adanya pesantren lintas agama yang ada di Kediri ini. Dengan bermacam-macam agama misalnya, ternyata di dalamnya diajari untuk cocok tanam, kan lain cerita. Tapi kalau yang diajarkan adalah misalnya mencampur adukkan agama, itu malah menyusahkan. Menyuruh orang Nasrani belajar ilmu fikih, orang Buddha belajar ilmunya agama Nasrani, itu bukan hal yang baik, seolah-olah baik, tidak seperti itu. Kalau membangun toleransi, justru kalau ingin bangun toleransi adalah justru kembali kepada agama masing-masing. Kita sebagai seorang muslim nggak usah diragukan lagi, bahasanya sangat tolerir. Nah, kalau misalnya mau mendirikan lembaga pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan agama dan akidah sama pesantren, makanya bikin gempar para ulama, banyak yang mengkritisi. Coba lihat definisi pesantren itu apaan. Pesantren itu kan lembaga pendidikan agama Islam. Oleh karena itu kita minta kepada ya, MUI, pada pemerintah ya segera bertindak. Ya, apa tujuan dan maksud ya diberdirikannya pesantren lintas agama yang ada di Kediri ini? Kalau niatnya baik demi terciptanya toleransi, ya negara kita sudah ya aman dan damai, ya toleransi, ya kita juga tidak merusak tatanan ibadah mereka,
ketika mereka beribadah silahkan, kita tidak mengganggu ya, dan juga mereka tidak mengganggu ibadah kita. Itu yang disebut dengan toleransi ya, muamalah. Tapi kalau dikaitkan dengan keyakinan, akidah, ini adalah sesuatu hal yang ya merusak nantinya kepada generasi yang akan datang ya, merusak syariat agama kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.